message dia menulis kayak gue punya kuasa buat blok SKCK lo. You will regret this. Official letter will be drafted tonight. Pack your bag karena lo bakal dipecat hari Senin dan dia bakal datang ke rumah lo gitu. Hati-hati kalau ngomong gitu. Jangan macem-macem dulu. Nah macem-macem apapun juga itu tuh apa juga kita nggak tahu gitu kan. Gitu karena takutnya nanti ada yang iseng, ada yang nggak suka, ada yang terus laporin kayak gitu. Membatasi kebebasannya sampai tadi itu kan Laras harus hati-hati gitu. Laras ini diawasin, mau dia ngomong apa, kalau ada yang lapor ya kena gitu. Jadi harus hati-hati. Jadi kayak ada pesan yang sangat dalam sebenarnya itu. Lu kalau macam-macam lagi, dah kena dia gitu. Kita bertemu lagi di podcast 17+8 Diskursus.net. Kami berkomitmen untuk terus mengawal tuntutan rakyat melalui program 17+8 ini. Kali ini kita akan membahas satu isu pemenjaraan atas kebebasan berekspresi menyatakan pendapat melalui kasus Laras Faizati, perempuan muda yang ditangkap karena unggahannya di media sosial dikaitkan dengan unjuk rasa besar Agustus 2025 yang lalu. Lalu diadili dan diputus bersalah atas pasal penghasutan, namun tidak perlu menjalani pidana penjara, melainkan diganti dengan pidana pengawasan. Pertanyaannya bukan soal siapa salah siapa benar, tapi apa standar hukum kita dalam membedakan kritik, ekspresi dengan penghasutan kriminal. Dan apakah pidana pengawasan ini benar-benar alternatif yang progresif atau justru menjadi penjara baru tanpa jeruji? Kita akan mendengar langsung pengalaman Laras dan kuasa hukumnya untuk mengupas kerangka hukum apa yang sedang diterapkan. Sebelumnya silahkan Sobat DN, subscribe channel ini dan ikuti berbagai platform media sosial kami @Diskursus Network. Jumpa lagi dalam perbincangan 17+8. Kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Laras Faizati yang sekarang statusnya terpidana pengawasan ya. Pidana pengawasan. Pidana pengawasan. Karena kasus apa? Kasus kebebasan berekspresi karena unggahannya di media sosial dan kemudian ditangkap, ditahan. Tapi kemudian di pengadilan Laras dinyatakan vonisnya itu dalam pengawasan. Nah, terima kasih Laras sudah datang. Terima kasih Mas. Dan memenuhi undangan kami. Tapi Laras nggak sendiri. Laras didampingi oleh Uli Pangaribuan SH, pengacara Laras. Ya. Terima kasih sudah datang. Sama-sama. Saya panggilnya Kak Uli aja ya? Boleh, Kak Uli. Oke, Kak Uli. Baik, kita akan berbincang tentang kasus yang menimpa Laras yang sebenarnya bukan kasus penghasutan sih kelihatannya. Kalau melihat situasinya kan waktu itu sedang ada demonstrasi besar-besaran di bulan Agustus 2025 dan kemudian Laras yang sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan demo, tetapi dari unggahannya itu kemudian ditangkap dan seterusnya diadili dan terakhir kemudian divonis. Sebentar, supaya publik juga tahu tuh, Laras itu nggak ikut demo dong berarti? Nggak ikut. Nggak ada hubungannya dengan demo itu? Nggak ikut. Oke. Laras aktivis? Bukan juga. Oh, bukan juga? Saya juga bukan aktivis. So, jadi gimana sebenarnya kira-kira yang kemudian menyebabkan Laras kok ditangkap gitu? Jadi ini mungkin kronologinya kali ya Mas ya. Kronologi singkat boleh biar publik juga tahu detailnya. Pada tanggal 28-an, aku sebenarnya juga udah agak lupa tanggal gitu ya karena udah Agustus kemarin gitu. Tanggal 28 Agustus itu sebenarnya mulai demo kan udah beberapa hari sebelumnya ya. Cuman terekskalasi pada saat almarhum Afan Kurniawan itu dilindas dan meninggal kan. Terus dari tanggal 28, 29 itu juga jadi kemarahan masyarakat itu juga memuncak ya karena kejadian itu, termasuk kemarahan saya. Jadi saya memposting tentang ya kritik dan amarah dan disappointment saya lah terhadap kejadian tersebut. Kekecewaan itu ya terhadap kejadian tersebut. Dan di tanggal 29 itu kalau nggak salah hari Jumat ya Kak ya, itu aku dapat teror dari satu akun buzzer yang saya asumsikan itu akun ada profil bio-nya itu tulisannya hashtag 30, nama Instagramnya itu di dalam message dia menulis kayak
gue punya kuasa buat blok SKCK lo. You will regret this. Official letter will be drafted tonight. Pack your bag karena lo bakal dipecat hari Senin dan bakal datang ke rumah lo gitu. Itu tanggal 29 dan tanggal 30, 31-nya tidak terjadi apa-apa dan Senin akhirnya itu semua kejadian beneran kayak. Terus juga aku langsung tersangka statusnya dengan berbagai macam surat dan printan story aku yang 4 diperkarakan itu. Terus aku langsung dibawa ke itu juga. Oke, mungkin saya beralih ke Kak Uli. Ketika ditangkap, itu apa pasal-pasal yang dikenakan sebenarnya? Aduh, ada banyak ya. Nggak, secara umum aja. Secara umum tuh yang dikenain KUHP. Yang menonjol ya, KUHP, Yes, KUHP yang baru ya? Yang lama ya? Terus kemudian ITE. Nah, dengan pasal-pasal itu ada 4 pasal kalau nggak Iya, salah pasal yang itu. disampaikan ke Laras. Dan pada saat dakwaan itu masih tetap pasal yang disangkakan ke Laras. Nah, yang herannya pada saat tuntutan tuh berubah. Nah, oke. Pasalnya itu mungkin bukan bunyi pasalnya ya, tapi pasal apa? Ya, Apakah pasal terkait dengan penghasutan. Oke. Aku ingat Terus kemudian hate speech. hate speech, Hate speech ya. Sama hate speech ya. ini mungkin aku tambahin ya kan. Yes, ITE itu ada 2. Oke. Ada 45, 48, tapi juntonya aku nggak inget detail ya. Cuman 45 itu adalah ujaran kebencian terhadap ras, agama, suku, dan kelompok masyarakat dan fisik tertentu gitu. Yang 48 itu adalah saya didakwanya dengan ilegal akses informasi, lalu mengubah, menambahkan, mengedit gitu lah intinya pokoknya inti pasalnya. Yes. 160, 161 itu hampir sama ya kayak KUHP, yang di mana lama. iya akhirnya aku dapat yang 161, 161, 160 itu melawan penguasa umum ya, Melakukan provokasi. ya melakukan provokasi untuk melawan penguasa umum. Oke, jadi pasal-pasal itu yang kemudian ketika penangkapan itu yang digunakan sampai di sidang pengadilan bertahan di pasal itu atau ada penambahan pasal? Nah, pada saat proses persidangan itu kita kan pembuktian tuh. Nah, dalam pembuktian itu kita memastikan semua pasal yang dituduhkan itu nggak benar gitu. Nah, maka dari pasal 48 dan ITE ya? 45 itu akhirnya Undang-undang gugur, ITE. Mas. Oh, undang-undang ITE nggak Gugur dipakai, jadinya akhirnya gugur ya? karena nggak terbukti. Lagi-lagi kami memastikan bahwa itu tidak terbukti, sehingga akhirnya karena tidak terbukti 161 yang Jadi dituntut. melakukan provokasi. Yes, dan kami nggak tahu Melawan provokasinya di mana gitu. Karena Laras sendiri juga orang-orang yang dihadirkan, terus kemudian pelapor sendiri itu nggak terprovokasi dengan unggahan yang disampaikan oleh Laras. Artinya terprovokasi enggak, harusnya gugur juga pasal 161. Juga penguasa umum tuh siapa juga Siapa? kan? Nggak jelas Oke. kan institusi. Lalu yang di dalam putusan itu yang dinyatakan terbukti itu apa? Kan biasanya di putusan kan gitu Yes, ya. tetap terbuktinya itu bahwa Laras benar melakukan provokasi gitu. Jadi dalam putusan terbukti bersalah dan 161-nya dianggap terbukti gitu. Nah, kami kan kuasa hukum membuktikan kan bahwa 161 itu nggak bisa terbukti gitu. Nah, tapi ini kembali lagi fakta hukum sudah ada, kemudian hakim yang memutuskan, Mas. Oke. Nah, gitu sih. Nah, sebelum proses pengadilan dan kemudian putusan hakim, vonis, Laras kan sempat ditahan di rutan Mabes Polri ya? Mabes Polri dan Pondok Bambu. Pondok Bambu ya. Berapa lama tuh penahanan? Kalau di Mabes Polri itu dari tanggal 2 September sampai 21 Oktober. Selanjutnya dilimpahkan ke Pondok Bambu itu 21 Oktober sampai 15 Januari. Jadi total sekitar 5 bulan Iya, ya? sekitar 5 bulan ya. hampir 5 bulan. Nah, tentu ini sesuatu yang mungkin shock ya. Ya. Atau walaupun sekarang kelihatan tegar ya, tapi saya paham bahwa situasinya mungkin tidak seperti yang dibayangkan orang ya. Apa yang katakanlah ketika apalagi langsung masuk ke rutan Pondok Bambu ya, bercampur dengan terpidana-terpidana yang lain ya. Betul. Apa yang waktu itu Laras rasakan dalam arti ini kenapa begini dan begitu gitu? Sebenarnya perasaan sangat campur aduk ya. Ya. Sedih pasti, stres pasti banget, depresi pasti banget. Cuman at the same time juga saya belajar banyak banget, terutama waktu saat saya di rutan Pondok Bambu. Karena pada saat di rutan Mabes itu kan tahap-tahap kita bingung dan nggak tahu harus gimana gitu kan. Dan orang-orang di dalam tuh juga stress levelnya tuh menurut aku lebih low karena lebih ke sedih dan bingung gitu loh, Mas. Kita sama-sama figure out things itu kayak ini kita kenapa ya, ini gimana gitu kan. Kita bener-bener di dalam ruangan, 24 jam, 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 24 jam
itu nggak keluar sama sekali dan nggak ada kegiatan dan nggak bisa ngeliat matahari, nggak bisa ngeliat hujan karena kan di bawah basement kan. Lalu pindahlah kita ke rutan Pondok Bambu. Sebelum ke Pondok Bambu, di rutan Mabes itu dalam bayangan kita yang di luar, ketika ada kasus demo itu kan biasa penangkapannya kan rame-rame dengan orang-orang demo segala macam. Itu ada nggak? Aku berdua doang. Berdua doang? Berdua aja. Satu cowok, satu aku. Kemudian sidang berlangsung sampai kemudian vonisnya ini dinyatakan bersalah, tapi langsung dibebaskan. Penjelasannya gimana kalau Kak Uli sebagai kuasa hukum? Iya, tetap aja terpidana. Laras masih statusnya itu kan. Iya. Jadi artinya tidak dipenjara, dia bebas, tapi juga dia punya wajib lapor, Mas. Nah, kompleksnya lagi, ini kita belum siap sebenarnya dengan kapasitas. Kita punya KUHP baru, tapi belum kuat, belum ada aturan-aturan turunannya gitu. Oke, sebelum masuk ke situ, dia kan Laras ini kan ketika ditangkap dikenakan pasal-pasal KUHP yang lama kan. Iya. Tapi kemudian dalam berjalannya waktu di awal tahun 2026 ya, KUHP baru 2 Januari berlaku. Terus kemudian itu langsung diterapkan atau? Ya, diterapkan. Jadi hakim pada saat itu juga membacakan pertimbangannya, juga mempertimbangkan adanya KUHP yang baru dan KUHP yang baru gitu. Maka putusan Laras itu berkaitan dengan pemidanaan pengawasan itu diatur dalam KUHP yang baru, di mana KUHP yang lama nggak diatur. Katakanlah tadi yang KUHP lama kan 161 ya, yang dinyatakan bersalah ya, melakukan provokasi untuk melawan penguasa itu ya. Tapi putusannya menggunakan KUHP baru ya. Benar, Mas. Pertimbangannya apa untuk lebih meringankan atau apa? Nah, ini bahasanya peradilannya ini lebih memanusiakan manusia ya. Jadi mengatasi kredit kapasitas yang ada di lebih rutan, ke teknis di rutan gitu, ya. Dan jadi juga ada syarat ya untuk pembinaan pengawasan ini juga ada beberapa syarat yang di dalam KUHP gitu. Nah, itu nggak boleh dari ancaman yang di atas 5 tahun, artinya tidak ada pengulangan. Nah, gitu. Jadi Laras terbukti bersalah, tapi kemudian mendapatkan pemidanaan pengawasan. Ini jadinya nggak benar-benar bebas gitu. 161 KUHP lama itu ancamannya berapa lama? 6 tahun. Oh, 6 tahun. 6 tahun. Di KUHP baru yang dikenakan itu? Nah, di KUHP yang baru kan Laras kenanya jadi 1 tahun, 1 tahun 6 bulan ya? Enggak, jadi kan harusnya 6 bulan. 6 bulan. Tapi terus tidak harus dijalankan, jadi dipulangkan tapi pengawasan selama 1 tahunnya gitu. 1 tahun itu. Artinya 1 tahun 6 bulan. Iya, dihitungnya juga bukan dari masa tahanan, Mas. Jadi dari Februari. Oh, dari sejak diputus. Dari sejak diputus vonis itu ya. Iya, dipotong 6 bulan. Dan putusan itu kemudian tidak banding kan? Yes, jaksa nggak banding. Oke, jaksa nggak banding, kuasa hukum dan Laras juga nggak banding. Kami mendiskusikan ke keluarga. Kalau kami kuasa hukum ya dorongnya pasti ya, karena ini kami anggap Laras nggak bersalah, maka kami mendorong sebenarnya untuk banding. Tapi kemudian setelah pendiskusian, ya kami kembalikan yang terbaik buat Laras lah, gitu. Jadi ini sebenarnya putusannya adalah putusan pidana dalam pengawasan gitu ya? Iya. Itu term baru ya? Term baru dalam KUHP baru. Ya. Dan ini Laras orang pertama yang dikenai putusan itu ya? Pertama. Oke, kemudian kalau dalam konteks Laras sendiri di kehidupan sehari-hari walaupun sekarang sudah bebas setelah ditahan 5 bulan, itu apa yang berubah drastis atau mungkin yang dialami Laras? Berubah drastis banyak ya. Dari mulai saya kehilangan pekerjaan itu perubahan drastis banget ya. Kehilangan pekerjaan itu artinya setelah kasus itu terus Laras berhenti dari kantor atau diberhentikan? Diberhentikan. Tidak diperpanjang kontrak. Tidak diperpanjang kontrak. Oke, terus juga sekarang kan mungkin lebih ke ini kali ya, Mas. Sekarang kan orang-orang, aku udah dipercayakan mendapatkan platform gitu kan. Orang-orang tuh apalagi pemuda dan perempuan-perempuan muda itu tuh ingin mendengar suara dari aku gitu kan. Tapi at the same time juga aku sedang diawasi. Jadi pergerakannya tuh suffocating banget, kayak aku mau beropini, mau mengkritik segala macam yang harusnya itu boleh gitu kan. Cuman jadinya susah karena sebentar, diawasi itu bentuknya seperti apa sih? Misalnya gini ya, ini Laras kan bicara di podcast Diskursus Network ya. Ini bagian yang diawasi atau seperti apa? Nanti kan ini tayang nih, iya kan? Itu bagian dari yang diawasi atau seperti apa?
Sebenarnya sih nggak bilang kayak precisely apa yang diawasi gitu loh Mas, cuman aku cuman dipesan kayak hati-hati kalau ngomong gitu. Jangan macem-macem dulu. Nah macem-macem apapun juga itu tuh apa juga kita nggak tahu gitu kan. Gitu karena takutnya nanti ada yang iseng, ada yang nggak suka, ada yang terus dilaporin kayak gitu. Itu pesan-pesannya. Nah, Kak Uli nih, sebenarnya praktek diawasi atau dalam pengawasan itu seperti apa sih? Terutama ini nanti nih, setelah putusan kan kalau nggak banding, berarti kan eksekusi kan, inkrah, terus lalu eksekusi. Itu proses eksekusinya seperti apa? Ya, kemarin kita udah eksekusi sebenarnya. Oh gitu. Jadi kemarin kita Kejaksaan Negeri Selatan. Jakarta Selatan ya. Nah kemarin kita udah diundang, tapi kemudian dibatalkan ya. Yang pertama kali panggilan karena juga masih bingung. Ini sistem hukum kita masih bingung sebenarnya. Kenapa? Oh karena KUHP yang baru ya. Sama-sama masih meraba kita. Terus kemudian dipanggil lagi kemarin hari Senin ya. Senin kita hadir, itu udah ada Kejari juga bersama Bapas untuk mengeksekusi putusan pidana pengawasan yang sudah ingkrah tadi di pengadilan yang divonis hakim. Nah, karena tadi belum ada PP yang mengatur PP dari KUHP yang baru terkait dengan peraturan pemerintah untuk KUHP yang baru ya. Karena di dalam KUHP-nya yang menyampaikan bahwa pidana pengawasan itu diatur lebih spesifik lengkap lagi dalam peraturan pemerintah, mekanismenya seperti apa. Terus teknisnya seperti apa. Nah itu kan nggak ada. Akhirnya kita mempertanyakan dong ke Kejari. Ini PP-nya belum ada, eksekusinya gimana gitu. Karena kalau misalnya tidak dijalankan, ini kan juga belum ada kepastian hukum buat Laras. Mulai kapan? Walaupun sudah ingkrah. Tapi belum eksekusi. Belum eksekusi gitu. Jadi kita juga mempertanyakan soal, karena ini baru juga kita masih bingung gitu. Terus si jaksa menyampaikan bahwa ya udah karena belum ada PP kita nggak mungkin menunggu ada kekosongan hukum tadi kan. Nah kekosongan hukum itulah yang diisi dengan cara ya udah gunakan aja peraturan yang ada di kejaksaan. Walaupun apa itu peraturannya? Aturannya apa tuh? Peraturan terkait dengan memang nggak diatur Mas, tapi berkaitan dengan pemidanaan bersyarat itu loh. Ya, mereka punya internal. Pemidanaan bersyarat. Iya gitu. Jadi yang terkait dengan hukuman bersyarat itu loh kan. Nah, jadi itulah yang diambil teknisnya. Apakah ini peraturan internal ini yang digunakan kalau misalnya ada yang bebas bersyarat atau cuti bersyarat? Mirip, jadinya mirip Mas. Seperti itu. Jadi nggak ada bedanya. Ya, karena kita harus laporan. Aku harus laporan sebulan sekali. Dan kalau dari Bapak sendiri tuh karena sifatnya lebih bukan pengawasan apa ya Kak Bapas tuh? Bapas itu kayak pelatihan ya? Iya, konseling. Bapas itu badan pengawasan di bawah kejaksaan. Atau di bawah kementerian? Kementerian Hukum dan HAM ya. Kalau sekarang Kementerian Imigrasi dan Pengawasan sekarang, Imimpas namanya kan? Oh iya? Iya, kementerian baru kan? Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ya itu ya, masuk ke situ. Berarti bukan ke ini ya? Ya dulu mungkin Kumham ya. Kumham, Oke, jadi di pemasyarakatan lah ya, di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Oke, nah kita balik ke soal pidana pengawasan. Sebagai kuasa hukum, Kak Uli sarjana hukum dan tentu lebih paham nih, sebenarnya per definisi pidana pengawasan tuh apa sih sebenarnya? Iya, jeruji tanpa ini ya. Penjara tanpa jeruji ya. Kita juga bingung tuh. Tapi tetap membatasi kan? Membatasi kebebasan. Membatasi kebebasannya. Sampai tadi itu kan Laras harus hati-hati gitu. Laras ini diawasin, mau dia ngomong apa, kalau ada yang lapor ya kena gitu. Jadi harus hati-hati. Jadi kayak ada pesan yang sangat dalam sebenarnya itu. Lu kalau macam-macam lagi kena deh gitu. Makanya dijaga. Pidana pengawasan ini lebih pada tadi urusan masalah teknisnya adalah mengurangi kapasitas di kalau di dalam KUHP-nya. Oh, KUHP gitu ya. Begitu mengatur. Sebenarnya kalau dalam proses praktek ya. Karena kalau term resminya kan memang baru kali ini diterapkan ya. Tapi kalau katakanlah orang yang bebas bersyarat, yang harus wajib lapor, itu prakteknya seperti apa sih? Apa betul-betul diawasi, terus kemudian apakah betul dianggap melanggar lalu langsung masuk tanpa pengadilan gitu? Gimana sih? Nah, kalau misalnya itu ya ketika misalnya dalam konteks dia bersyarat itu sama, Mas. Yang ini diterapkan ke Laras itu dengan aturan yang sama. Jadi tetap pengawasan, wajib lapor, tapi kemudian yang sekarang ini melibatkan Bapas tadi, Badan pengawasan. Badan pengawasan itu. Nah, artinya sebenarnya memang tidak mengatur bahwa Laras ini benar-benar diawasi, ya, nggak kelihatan, tapi sehari-harinya dia akan tadi tuh kalau misalnya melakukan apapun, ada yang kenal dia, melapor, udah langsung proses tanpa peradilan. Apa yang Laras alami lah ya setelah ini untuk pertama kalinya kan diterapkan pidana pengawasan ya. Setidaknya bagi pribadi aktivitas sehari-hari itu apa yang kemudian membuat
Laras merasa terbatasi ekspresi dan sebagainya, apalagi di media sosial segala macam. Gimana? Iya betul. Jadinya sekarang bahkan untuk mengkritik, men-share kritik gitu dan opini terhadap hal-hal yang sekarang banyak lagi terjadi ya, banyak banget kan berita-berita menyedihkan dan menyeramkan gitu. Yang seharusnya itu sebenarnya sesuatu yang legal dan boleh, kita kan negara demokrasi ya. Tapi jadi takut gitu, jadi kayak harus hati-hati banget dan juga banyak di-advise orang-orang untuk kayak jangan dulu gitu. Jadi yang terjadi sebenarnya, maaf ya, hati-hati atau dalam tanda kutip jadi punya rasa takut gitu. Lebih ke dua-duanya sih ya. Dua-duanya Iyalah. Ya kebetulan Laras orangnya tegar gini ya. Betul. Hati-hati itu untuk lebih ke diri sendiri, tapi takut itu lebih karena aku takut ini kejadian lagi karena menyaksikan keluarga aku harus going through it all juga, jadi saya nggak mau itu terjadi lagi gitu loh. Nah, ini Kak Uli, mungkin Kak Uli punya pendapat ya. Kan orang di negara demokrasi itu ada kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi maupun undang-undang ya. Di satu sisi, kalau kita menyampaikan ekspresi dianggap sebagai kritik yang keras, terus kemudian masuklah pasal-pasal penghasutan segala macam. Sebenarnya gimana tuh kita membedakannya dalam konteks hukum ya? Nah, kebebasan berekspresi juga diatur kan Mas dalam Undang-Undang HAM. Iya, iya. Artinya ini juga kita bingung sebenarnya. Yang dimana dimaksud dengan kebebasan berekspresi, mana yang disebut penghinaan dan ini apa namanya tadi? Hate speech tadi gitu. Nah ini kita agak bingung. Sebenarnya apa yang disampaikan Laras kita anggap itu kritikan tajam ya terhadap tadi dia melihat situasi sosial, situasi politik Indonesia lagi tidak baik, itu dia menyampaikan. Nah kami rasa nggak terpenuhi pasal-pasal yang disampaikan gitu. Tapi menurut jaksa itu terpenuhi dan bahkan hakim memutuskan bahwa itu terpenuhi gitu. Artinya ada perspektif yang berbeda antara kita dengan aparat penegak hukumnya. Nah dari pengalaman Kak Uli nih sebagai kuasa hukum dan pengacara tuh, biasanya penegak hukum itu bagaimana titik dia menggeser dari kritik keras ke menghasut gitu dalam pembuktian-pembuktian di pengadilan seperti apa? Ya tadi pada saat itu dia menyampaikan bahwa kritikan yang disampaikan Laras ini membuat terjadinya demonstrasi tadi. Membuktikannya bagaimana? Nah itu kami sampaikan, kecuali dia menghadirkan orang yang demonstrasi terhasut oleh ini gitu ya? dengan posisi yang Laras. Nah itu nggak terbukti Mas, nggak terbukti sampai kami menghadirkan mahasiswa tadi ya dari HMI yang hadir pada saat itu di Mabes. Terus kita tanya, kamu terhasut nggak? Kamu demonstrasi di sini di Mabes? Membaca postingan Laras atau enggak? Enggak, dia bilang gitu. Kenal juga enggak. Dia demonstrasi karena dia melihat situasi politiknya nggak baik-baik saja. Saya mau konfirmasi ke Laras nih. Laras postingnya di mana sih? Maksudnya di mana tuh? Di platform apa? Instagram Story. Instagram Story ya. Hilang 24 jam. Instagram Story itu berarti hanya 24 jam aja ya? Betul. Iya. Terus followers atau subscriber berapa? Saat itu ya? Kayaknya 3.900-an deh. 3.900 ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak besar banget. Nggak besar banget. Bahkan viewer story saat itu pun juga ya standar aja, 400, 350, 400 gitu. Ya. Oke. Dan Balik lagi ke standar gitu Mas. Hal-hal seperti ini turut dibahas nggak atau diperbincangkan nggak di pengadilan itu? Iya, kami perbincangkan di pengadilan. Followersnya yang 3.000 sekian. Bahkan gitu. ditanya kok sama kami tanyakan followernya segini loh, dia nggak masuk kategori influencer loh. Terus sampai kita sampaikan apa yang diposting oleh Laras itu nggak terbukti. Termasuk mereka yang demonstrasi juga jadi saksi juga ya? Betul, kami hadirkan sebagai saksi. Artinya tidak terbukti sebenarnya? Tidak terbukti. Pelapor pun juga kan pelapor bahkan juga nggak aksi. Sebenarnya bisa setelah baca postingannya. Iya. Mereka juga tidak mengerti konteks yang saya tulis, Mas. Yes. Nah, kalau dalam pengalamannya Kak Uli nih sebagai penasihat hukum dan juga pengacara, itu selama ini penegak hukum itu punya standar tertentu nggak sih untuk menyatakan bahwa ini penghasutan ini? Nah itu dikembalikan sebenarnya ya Mas ya. Kenapa saya melihat sih mereka tuh nggak ada template ya. Aparat penegak hukum kita tuh nggak punya template gitu. Kadang kasus yang di sini itu terbukti, jangan-jangan kasus dengan pasal yang sama, kasus yang sama itu nggak terbukti gitu. Nah ini pengalaman kami dalam membuat laporan juga gitu. Dilaporkan kasus yang sama dengan pasal yang sama itu bisa, tapi melaporkan kasus yang sama dengan pasal yang sama di tempat Polres yang lain itu bisa ditolak. Artinya template ya nggak, artinya perspektif juga nggak sama sebenarnya. Kalau menurut Kak Uli, gimana tuh, gimana penegak hukum mestinya membangun katakanlah standar ya untuk supaya
warga sipil yang biasa kayak Laras gini dalam tanda kutip tidak menjadi korban pasal-pasal yang mungkin bisa ditarik ke sana kemari itu. Nah itu sulit ya. Kapasitasnya ya. Maksudku ini PR bagi institusi Polri gitu kan. Karena tadi itu jangan sampai ini banyak kasus yang dilakukan teman-teman polisi. Banyak kita mengkritisi padahal itu fakta. Tapi dianggap itu ujaran kebencian gitu. Nah ini juga tadi yang dibilang, ini agak sulit kita nanti dalam konteks saya mengkritisi, tapi nanti saya dianggap melakukan provokasi gitu. Nah dalam KUHP baru sekarang itu diatur ya. Kalau misalnya kita agak beda tipis gini, kalau kita misalnya membuat ajakan aja kita udah agak serem ya. Sementara kita dalam rilis-rilis misalnya menyampaikan gitu. Nanti kalau orang datang karena baca rilis kita bisa kena gitu. Nah itu juga membuat kami, aduh ini gimana ya? Kalau misalnya polisi yang nggak paham dengan substansi hukumnya, ini bisa aja berproses gitu. Nah itu yang agak serem. Terus Laras ini kan bekerja di institusi internasional lah ya. Terus kemudian muncul nggak itu pembahasan katanya dianggap anti asing lah di dalam persidangan ya? Kalau anti asing nggak kalau di persidangan enggak, tapi pada saat di dalam pada waktu BAP pemeriksaan gitu. Iya, sama teror. Tapi nggak sampai ke pengadilan ya? Nggak gitu. Sama kayak perspektif masyarakat ya, awal jadinya ngiranya aku netizennya serem asing lah gitu-gitu. Nah, kalau itu situasinya dalam proses ketika di pengadilan dan sampai sekarang, itu apa yang berubah dalam situasi yang sekarang menimpa Laras ini? Maksudnya berubah dari si lingkungan pergaulan, terus kemudian teman-teman kan sekarang dilihat masyarakat kan. Ada stigma gitu. Stigma. Sebenarnya alhamdulillah masyarakat kebanyakan ya udah melek dan sudah pintar sih Mas melihat situasi ini ya. Jadi malah banyak banget dapat dukungan, terutama dari pemuda-pemuda dan dari Gen Z ya, dari perempuan-perempuan juga. Bahkan juga dukungan internasional juga banyak sekali Mas, alhamdulillah gitu. Bentuknya apa tuh biasanya? Komen message gitu sih, dan kasusnya juga viral di Meksiko dan Latin Amerika gitu kan. Waktu itu orang-orang dari sana tuh juga ngasih semangat lah gitu. Terus juga banyak yang reach out sih Mas, kayak waktu saat ditahan pun tuh juga banyak organisasi-organisasi yang datang untuk nengok aku, untuk menguatkan, mensupport gitu. Nah, ini kan secara fisik Laras memang tidak lagi di penjara ya. Tetapi sebenarnya secara apa ya? Persepsi mungkin apa yang dialami dan dirasakan Laras kan jadi terbatasi kan. Apalagi dalam berekspresi mulai ya antara takut dan hati-hati itu beda tipis lah gitu ya. Nah, dalam kasus seperti ini, itu Kak Uli melihatnya apakah ini semata-mata kasus hukum sehingga orang dengan pasal tertentu terbukti atau tidak terbukti kemudian divonis dan seterusnya, atau sebenarnya ini kalau dalam bahasa yang sering kita pahami ini kriminalisasi. Gimana ininya? Kami melihatnya kriminalisasi, karena kami melihat ketika orang yang berani untuk bersuara, speak up, itu akan rentan untuk dilaporkan gitu. Nah itu tadi yang disampaikan Laras, ini juga membuat dia khawatir untuk bisa menyampaikan sesuatu ya. Dia selalu bilang, Kak aku gelisah banget ini mau menyampaikan ini gitu kan. Nah itu bisa nggak ya gitu. Nah kalau kita sih bisa-bisa aja gitu. Tapi kan ketika dia mempublis, nah nggak tahu nih ada orang membaca dengan narasi yang berbeda nggak gitu. Nah padahal menurut kita ya biasa aja yang disampaikannya kegelisahannya gitu. Tapi kemudian kalau ditangkap ini bahwa ini adalah provokasi karena Laras sudah pernah mendapatkan proses hukum yang tadi, nah ini juga bisa berdampak juga ke Larasnya gitu. Tapi kami lebih bilang sama Laras, ya udah Laras, kalau menurut kamu yang kamu sampaikan ini ya itu opini dia, menurut dia udah sampaikan, kan opini kan nggak boleh dipidana kan, nggak boleh dihukum gitu. Nah tapi memang juga harus berhati-hati aja dalam menyampaikan, tidak boleh menyebutkan ini, tidak lagi ini. Lebih ke situ sih. Kasus-kasus yang disebut sebagai kriminalisasi dalam tanda kutip itu kan juga menimpa banyak pihak ya, terutama orang-orang yang mungkin prominent people, orang-orang yang terkenal gitu, bahkan juga kena seperti ini. Tapi bagi seorang Laras yang mungkin ya mohon maaf ya, mungkin sebelumnya mungkin tidak dikenal banyak orang sebelum kasus ini kan. Itu sebenarnya untuk apa ya? Kenapa perlu kriminalisasi seperti itu? Iya, karena kalau misalnya kan nggak banyak perempuan yang berani bersuara sih, Mas. Jadi kalau misalnya perempuan yang berani bersuara kan dianggap nggak wajar ya. Gitu. Yang selama ini kan dilihat itu yang berani speak up kan lebih banyak laki-laki gitu. Ketika perempuan speak up itu dianggap kok nggak biasanya gitu. Tapi kan kemudian dampaknya seolah-olah memberi message ke masyarakat bahwa
hati-hati nanti jangan sampai seperti Laras gitu kan. Nah iya, itu yang muncul dilakukan. kan akhirnya itu kan. Yang dilakukan, makanya itu kan upaya yang dilakukan. Lu harus hati-hati, kan harus selalu diingatkan hati-hati gitu. Bahkan yang mengingatkan itu aparat penegak hukumnya. Jadi gitu. chilling effect gitu ya, bisa kuat, aku lihat gitu. sih. Apalagi di pemuda-pemuda sama perempuan-perempuan ya. Selama aku proses itu tuh banyak sekali yang mendukung tapi juga jadi takut gitu kan. Kayak aku jadi kasihan sama kakak tapi juga aku pengen bersuara jadi takut juga kayak gitu. Dan juga kan aku bertemu banyak orang-orang gitu kan, dalam apalagi di rutan Pondok Bambu itu kan isinya perempuan semua, dan mereka tuh ketika tahu kasus aku jadi kayak selalu, aduh kamu perempuan jangan terlalu berani lah gitu, aduh nanti saya harus bilangin anak saya deh, dia juga suka mengkritik gitu, cuman jangan lagi deh nanti kayak kamu lagi masuk kayak gitu, jadi chilling effect-nya emang dapet banget sih buat aku. Jadi sebenarnya ini message-nya adalah hati-hati itu kan pesan baiknya ya, tapi sebenarnya kan agak mengkriminalkan orang untuk tidak berani bersuara. Jadi apa namanya ya supaya orang takut gitu ya. Oke. Nah, sekarang dalam proses hukum terhadap kasus-kasus aksi, kasus-kasus protes dan sebagainya itu selama ini instrumen hukum kita cukup memadai nggak ya? Misalnya aksi itu kan kalau kelihatan di lapangan orang merusak oke lah gitu ya. Tapi kalau yang seperti ini sebaiknya gimana mestinya? Harus dilindungi dong. Kan sudah ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 kan, Undang-Undang terkait dengan hak asasi manusia, Undang-Undang HAM, yang dimana ketika kita berekspresi, mengeluarkan pendapat, itu harus dilindungi. Nah sekarang negara hadir nggak? Nah bahkan kita berlawan sama negara jadinya. Ketika kita mau menyuarakan, kita malah dianggap melakukan ini kan, provokasi gitu. Artinya batasan itu juga nggak jelas sebenarnya Mas gitu. Artinya selain pasal-pasal di undang-undang, apakah perlu instrumen, katakanlah tadi untuk eksekusi saja misalnya karena belum ada peraturan pemerintah yang lebih teknis ya. Itu kan jadi kemudian membingungkan gimana harus diperlakukan. Nah, apalagi dalam proses penanganan aksi, itu kan apakah perlu ada yang lebih detail semacam standar operating procedure atau SOP atau seperti apa? Itu selama ini pengalaman Kak Oli menangani kasus-kasus seperti ini? Ya selama ini ketika misalnya teman-teman ditahan, misalnya aksinya sampai jam 6, terus kemudian ditahan, karena lebih dari jam 6 ditahan. Ya proses masuk, proses hukumnya. Jadi nggak ada benar protap itu seperti apa. Kan kita udah ngikutin tuh. Aksi kan nggak bisa dilarang, kita pegangan kita undang-undang HAM gitu kan. Nah, tapi prakteknya bisa tuh dianggap mengganggu ketertiban umum misalnya gitu, dan diproses gitu. Jadi ini kita tadi itu yang saya sampaikan, satu sisi kita ada undang-undang yang mengatur, tapi ada juga undang-undang yang bisa menjerat kita gitu, sehingga ini kita dihadap-hadapkan kayak gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar ketika kita bersuara kita dilindungi benar. Kalau dalam sebagai pengacara ya atau kuasa hukum itu dalam proses pendampingan itu ada nggak transparansi mulai dari orang ditangkap, yang kemudian pengacara rasakan itu apakah dihubungi masing-masing oleh para mereka yang ditahan atau ada proses transparansi dari aparat? Kalau transparansi dari aparat kita enggak. Ini yang menjangkau Laras itu ada teman kita yang menjangkau Laras, terus kemudian Laras kan sebelumnya udah pengacaranya, lawyernya gitu. Tapi kemudian teman kita yang menjangkau Laras meyakinkan Laras juga untuk pindah jadi kuasa hukum. Jadi polisi nggak pernah merekomendasikan misalnya gitu, terus kemudian mencarikan pengacara yang sesuai, misalnya Laras perempuan, baiknya ditangani dengan pengacara yang seperti apa gitu. Nah itu kan agak sulit tuh Mas gitu. Tapi memang akhirnya waktu itu kita jadi pengacara Laras, terus kemudian saya juga nggak mudah itu untuk bisa mendapatkan surat kuasa dari Laras gitu. Karena tadi tuh Laras itu taruh nama Mabes tuh berat banget protapnya loh. Masuk ke dalam mengunjungi Laras itu nggak boleh bawa pulpen, nggak boleh. Itu artinya saya sebagai pengacara juga dihalang-halangi sebenarnya gitu. Nah akhirnya karena memang sulit, akhirnya kami langsung ke atas lagi untuk bisa bertemu Laras, langsung bisa tanda tangan surat kuasa kayak gitu. Kalau yang dirasakan Laras dialami dan kemudian katakanlah bisa dibagi lah ya bagi teman-teman, bukan untuk takut tapi untuk yang semestinya itu harusnya seperti apa, yang kan Laras juga pengalaman pertama ya, tiba-tiba ditangkap dan seterusnya dan dalam proses penahanan di Mabes Polri segala macam. Apa yang Laras bisa sampaikan ke anak-anak muda atau yang kan kebebasan berekspresi hak setiap warga negara. Iya. Sebenarnya kalau aku beberapa kali tanya apa yang ada pesan-pesan nggak untuk perempuan-perempuan yang bisa bersuara, yang berani bersuara dan untuk pemuda-pemuda yang ingin bersuara tapi takut gitu. Sebenarnya aku nggak ada pesan untuk itu. Tapi aku adanya adalah pesan untuk
dan harapan untuk negara ini ya. Karena kalau misalnya negara ini berekspektasi perempuan dan pemuda untuk bersuara dan berani menyatakan opini dan punya critical thinking, negara juga harusnya bisa menjamin dan menyiapkan ruang yang aman untuk kita semua bersuara dan men-share opini kita dan men-share kritik dan suara kita gitu. Bukan mempidana. Bukan mempidana dan bukan ruang di mana suara kita malah dikriminalisasi. Ruang di mana suara perempuan itu dilihat sebagai emosional, irasional, sebagai ancaman gitu sih. Karena yang aku lihat sekarang tuh pemuda-pemuda Indonesia tuh udah mulai sangat amat bersuara dan kritis ya dan beropini dan kuat gitu dan positif sekali. Iya dan kita juga jadi contoh di beberapa negara lain kok kayak cara pemuda Indonesia itu berpolitik dan berekspresi gitu. Tapi malah justru tidak ada ruang yang aman untuk kita bisa berekspresi dan beropini. Apalagi ditambah kasus aku ini. Wajar kalau misalnya pemuda perempuan itu takut untuk bersuara karena yang aku alami ini dilihat publik kan. Jadi itu sih lebih ke harapan aku, semoga negara ke depannya bisa memberikan ruang yang lebih aman untuk pemuda dan perempuan bersuara. Jadi mungkin justru itu karena ini ada dua hal tuh, pengalaman di satu sisi bahwa anak muda mesti punya keberanian untuk bersuara karena dijamin undang-undang, tetapi di sisi lain jangan sampai ini jadi menebar rasa takut. Teror kayak. Ya, kan begitu ya. Jadi ini contoh yang untuk pertama kalinya seorang anak muda perempuan Laras yang dipidana dengan pidana pengawasan, seolah-olah dibebaskan dari tahanan, tapi sebenarnya dalam pengawasan bahkan 1 tahun pengawasannya. Tentu ini dalam banyak hal kemudian membatasi dan setidaknya istilah hati-hati itu menjadi sesuatu yang membuat rasa takut gitu ya. Nah, tapi ke depan kita lihat dalam konteks tuntutan 17+8 yang masih terus berlanjut dalam berbagai proses di bangsa ini, mudah-mudahan dapat ruang yang lebih memungkinkan untuk ekspresi sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi. Terima kasih Laras sudah hadir. Terima kasih Kak Uli. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu dalam perbincangan berikutnya.